jadi saksi. Kita belajar mencari arti. Setiap hari langkah pasti di SMK Muhammadiyah 2 yang sejati. Bersama kita mengejar mimpi dengan iman dan hati murni. Takkan pernah kita sendiri. Di sini kita selalu berarti. Guru bimbing penuh cinta, ilmu dan hikmah kita minta. Setiap usaha jadi nyata, bahagia, sukses menanti kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, dalam doa kita iringi. Menggapai cita setinggi langit, takkan goyah walau sesaat. Bersama kita mengejar mimpi dengan iman dan hati murni. Takkan pernah kita sendiri. Di sini kita selalu berarti. Kuatkan tekad, kuatkan hati, dalam doa kita iringi. Menggapai cita setinggi langit, takkan goyah walau sesaat. Bersyukur setiap detik, berjuang tanpa telik sandi. Di SMK Muhammadiyah ini kita semua jadi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat, ubur-ubur ikan lele. Selamat pagi le. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan kami Hedronamis Media. Podcast kali ini bertemakan Hizbul Waton atau HW ya. Dan kita narasumber yang datang hari ini, terima kasih kepada Rakanda Kamal yang sudah hadir pada podcast kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bang. Ya, Sebelum memulai masuk ke materi Bang. Bisa lah kira kenalkan diri dulu Bang. Bisa lah Bang kenalkan diri Abang nih. baik. Perkenalkan pemirsa. Nama saya Muhammad Kamalul Ihsan. Ya, alhamdulillah. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Hizbul Waton Provinsi Kalimantan Barat. Untuk keseharian saat ini saya mengajar di sekolah. Kalau mengajar di sekolah nih Bang, mengajar itu sebagai apa ya Bang? Atau ke guru atau ke guru Hizbul Waton juga atau ke lain-lain? Kalau saya ini semua saya ajarkan. Apa yang bisa saya ajarkan, saya ajarkan. Eh, Bagaimana sih pendapat Abang tentang kemajuan Hizbul Waton di Kota Pontianak ini Bang? Untuk kemajuan Hizbul Waton Kota Pontianak itu sedikit cerita nih ya. Udah Bang, bagus sih Sedikit cerita. Jadi kita berbicara tentang sejarah dulu. Wah, sejarah ya. Nah, Hizbul Waton itu awal dibentuknya itu 2014. Ini awal terbentuk di Pontianak atau di Di Pontianak. Oh, di Pontianak. Ya, Oke. di Pontianak. Di Pontianak awal dibentuknya itu 2014. Kebetulan saya angkatan pertamanya. Mhm. Jadi rentan waktunya itu 2014 sampai 2018 itu Hizbul Waton itu mengalami perkembangan yang pesat. Mulai kami terkenal di beberapa sekolah maupun
terkenal di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini, tidak hanya di Pontianak, ya kan. Namun sejak COVID, Oh, COVID eh, 2019 itu ya? ya sejak dilanda COVID ini, Heeh. kita udah tidak ada pergerakan. Pergerakan vakum, mati atau gimana Eh, itu? Gimana ya? Dibilang vakum, enggak juga. Dibilang mati, enggak juga. Ngambang. Ngambang. Oke. Dan juga nih kayaknya kalau saya lihat dari beberapa sekolah nih, ada beberapa siswa yang hampir mati ataupun tidak pernah dijalanin lagi ya beberapa Iya, sekolah itu. ada Gak salah kita beberapa. sebut sekolahnya apa lah Ya, ya. aman. Nah, Ada beberapa sekolah yang memang eh, tidak aktif HW-nya. Karena dia memiliki dasar bahwa gerakan kepanduan ini tidak apa namanya? Tidak begitu penting perannya bagi kemajuan sekolah. apa sih Bang peran Hizbul-Wathan dalam generasi muda Muhammadiyah? Eh Perannya Hmm. yang pertama itu membentuk karakter. Ya kita tahu sendiri lah kan Hmm. bagaimana karakter anak di zaman sekarang. Hmm. Ya, mulai dari adabnya, akhlaknya. Hmm. Itu kan kebanyakan hampir Ya. hampir melenceng gitu Ah kan. ya. Nah, Udah dengan melenceng malah diadakannya ini. Hizbul Wathan Oh. ini, itu kan di dalamnya ada namanya latihan pendidikan Hmm. karakter. Nah, disitulah pembentukan karakter anak. Jadi kalau ada sekolah yang menganggap bahwa gerakan kepanduan itu tidak penting, itu saya rasa sekolah itu sudah mengambil keputusan yang salah. Oke. Ya, padahal zaman sekarang nih ya, Hmm. anak-anak dibandingkan disuruh belajar di Ya. kelas, lebih enak belajar di luar, Ya. Benar. ya kan? Ya. Nah, Hizbul Wathan ini adalah kita belajar di luar, Oh. tentunya dengan nilai norma-norma hukum dan agama yang ada tetap dijalankan. Jadi enak, anak-anak juga tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Karena tidak monoton belajar Hmm. dari pagi sampai sore belajar itu, anak pasti bosan. Tapi kalau kita melakukan pembelajarannya melalui gerakan kepanduan Hizbul Wathan ini, saya rasa anak bisa tertarik, terutama pendidikan karakternya. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Lanjut lagi, Le. Kami tanya selanjutnya nih. Aduh, apa sih Bang perbedaan HW sama organisasi Ortem Muhammadiyah yang lainnya atau tak macam tapak suci lain-lainnya gitu perbedaannya? Perbedaannya, Ah, mau jawaban panjang atau singkat, padat, jelas? kita bercerita aja Bang. Ikut alur aja gitu ya. Ya. Jadi kalau secara kasat mata, Oh, ya, secara kasat mata itu, benar nggak ya kalimatnya ya? Secara terlihat, yang gampang dilihat ya. gitulah. Yang gampang dilihat itu perbedaan yang paling menonjol antara Pramuka dan Hizbul Wathan dan ortom lainnya. Hmm. Itu dari seragam bajunya. Oh, baju ya. Ya, Oke. seperti yang kita ketahui, kalau Hmm. Pramuka itu kan warna coklat. Oh, coklat. Nah, kalau Hizbul Wathan ini dia berwarna hijau, keki. Oke. Apakah perbedaan itu atau persamaannya itu apakah dalam materi ataupun non materi ya? Ya, Di materinya Pramuka sama Hizbul-Wathan tuh hampir sama atau berbeda banget sih? untuk materi kepanduannya Hmm. hampir 100% itu sama. Oke. Nah, hanya beda dalam pendidikan karakternya. Oh, Yang oke. dimana kalau biasanya ya, ini sepengetahuan saya, Hmm. mohon maaf ya para netizen. Ya. Halo nih netizen kita nih kadang main potong-potong, edit langsung viral, kan. Jadi sepengetahuan saya, pendidikan karakter di Pramuka Hmm. itu lebih mengedepankan eh, umum, secara umum. Oke, secara umum. Nah, secara umum ya. Kalau di Hizbul Wathan ini lebih apa ya? Menekankan pada pendidikan karakter agamanya. Oke. Berarti di lebih ke karakter ke agama ya? Iya, lebih karakter keagamaannya, adabnya gitu. Kegiatan utamanya Hizbul-Wathan tuh apa ya, Bang? Kegiatan utamanya banyak sih. Hmm. Yang Mungkin utamanya lah itu. yang utamanya yaitu pembentukan karakter. Oke, pembentukan. Ya, pembentukan karakter, terutama karakter disiplin. Ah, ini kan
sebagai seorang guru dan pelatih HW nih Bang, bagaimana Abang melihat pentingnya HW dalam dunia pendidikan dan sekolah itu Bang? Penting. Sepenting apa sih itu? Mengapa sih harus ada HW gitu Bang? Kenapa harus ada HW? Oh, Karena di HW lah itu tertarik untuk belajar. iya. Ya, Oke. nih sedikit fun fact ya, fun fact. Oke, oke. Eh, Penelitian Hmm. waktu saya kuliah Ah, itu berkaitan tentang pendidikan karakter pada Hizbul Waton di hmm. dalam dunia pendidikan. Nah, jadi saya meneliti bahwa ternyata anak-anak ini lebih tertarik kalau kita dalam menyampaikan materinya pada saat kegiatan Hizbul Waton daripada belajar di kelas. Karena belajar di kelas itu identik dengan monoton. Diam aja di kelas. Nah, Oke. sedangkan di Hizbul Waton ini kan kita belajar, saya ambil contoh tentang menyayangi semua makhluk. Iya, menyayangi semua Nah, makhluk ya. kok di pelajaran agama itu kan Hmm. ada itu kan. Hmm. Biasanya kalau belajar di kelas tuh hanya monoton aja belajarnya, menghafal ayat, menghafal surah ataupun ngambil eh, hanya teorinya saja. Hmm. Tapi kok di sebuah kan langsung praktek. Oke. Misal menyayangi semua makhluk, Hmm. kita langsung praktek, tidak lagi berteori. Oh, berarti materi langsung praktek gitu. Materi langsung praktek. Wah, itu Apa keren. yang disampaikan oleh pelatih atau pembina Hmm. langsung dipraktekkan oleh anak. Jadi supaya enggak ada kebosanan dalam itu Iya, kali ya. ada Nah, kebosanan. jadi gitu. Minum dulu Bang, minum dulu. Iya. Lanjut, lanjut. Alhamdulillah nih Bang. Udah segar Bang? Udah enjoy Iya. sedikit? Bisa lah. Abang ceritakan sedikit pengalaman Abang di Hizbul Waton. Ataupun mungkin keluar dari Hizbul Waton misalnya dari organisasi lain, misalnya IPM ataupun IMM kalau ikut atau juga bisa dari Tapak Suci Bang. Nah, ini Nah, dari HW dulu Bang, kita dari HW dulu Bang. keunikan Ah, yang ada di boleh dalam nih. Hizbul Waton nih. Itu Nah, lah kita dia. berbicara keunikan. Ah, Jadi, ketika saya dia kan kalau di ranting itu hmm, atau di sekolah itu namanya dewan kerabat. oke. Nah, ketika saya pernah menjadi ketua dewan kerabat, saya wajibkan bagi calon eh, taruna melati. Jadi kan Hmm, di Hizbul Waton itu ah, memiliki jenjang ya, ya. tingkatan. Hmm, Ketika taruna melati satu, saya wajibkan kader saya ini atau penerus atau anggota saya, ya, ya kan, penerus. untuk mengikuti beberapa ortom yang ada di sekolah. Oke. Nah, misal IPM, Hmm, dia harus mengikut IPM, harus ikut tapak suci. Nah, ya. Kalau IPM kenapa saya suruh mereka hmm, mengikuti IPM? Karena IPM ini terkenal eh, tertib administrasi. oke. Nah, kemudian kenapa saya juga menyuruh mereka ikut tapak suci? Itu Hmm, untuk basic untuk menjaga dirinya, bela diri lah ya. bela diri. Oke. Nah, jadi harusnya ortom itu saling berkesinambungan sih. Saling bekerja sama gitu ya. Ya, saling bekerja sama. Selama kepemimpinan saya ya Alhamdulillah aman aman aja. alhamdulillah ndak aman. Aman ini Bang. Ya, karena ada beberapa Ah, konflik lah. ya, ya, Ya kan? konflik. Biasa tuh kalau di dalam Ah. organisasi biasa itu konflik-konflik seperti itu. Apakah Abang nih aktifnya nih di masih aktif kah IPM apa IMM atau Sapa Oh enggak, Sejawat ya? saya IPM mulai vakum Hmm, setelah tamat sekolah itu udah enggak oh, IPM. nggak di IPM lagi, Ya, ikut lagi. sadar umur. Oke lah. Jadi aktif di eh Ketika saya sampai saat ini tuh saya aktifnya di Tapak di Suci, Pak Suci, Pemuda, Pemuda Muhammadiyah ya? ya, Oke. sama di Muhammadiyahnya. Hmm. Di 10 tahun sendiri aktif. Waton itu saya pengen mengaktifkan diri, Hmm. tapi yang diaktifkan apa? Nah, gitu loh. Ya, tapi saat ini saya sedang mengembangkan kembali lah Hmm. hasil jerih payah teman-teman terdahulu Oke. untuk mengembangkan di Waton ya. Saat ini saya kembalikan lagi, membangkitkan lah. Hmm. Ingin membangkitkan di 10 tahun yang sempat vakum itu. Iya. Ataupun lanjut kayak sebelum-sebelumnya gitu. Oh, Orang kan
angkatan pertama nih bang. Iya. Berarti keinginan abang untuk eh apa menaikkan Hizbullah kembali itu ada loh, besar tuh. Oh, sangat Oh, sangat besar. Mulai down saya sejak COVID itu. oh, Don. Ya, Sempat down. bang, aduh. Ya, sempat. Saya pikir kan, wah, sejak COVID itu bingung nyari kegiatan apa, keluar rumah ndak boleh, mau apa membuat keramaian ndak boleh. Jadi saya bingung mau diisi apa kegiatan ini kan, gitu. Jadi sempatlah vakum. Nah, saat ini nih lumayan saya berusaha untuk merintis lah sedikit demi sedikit untuk kemajuan. Nah, Oh, dari ini nih bang, satu pertanyaan lagi nih. Dari pas mulai bangkitnya lagi Hizbullah nih bang, abang nih udah ngelantik berapa kader nih Pontianak ini bang? untuk kapan ya? Kemarin terakhir ya, 2020 atau 2021 gitu kan. Oke. Yang saya lantik itu lumayan, Hmm. ya kan? Lumayan lumayan hilang maksudnya. Dari beberapa orang sampai jadi berapa itu yang benar-benar aktif di Hizbullah sampai sekarang ini bang? Yang ikutlah jadi pendamping atau jadi anak buah abang lah masih jadi ini kan? Ya, kalau ini ya, ya, sepertinya ini juga ingin promosikan diri sendiri. Ah ya. Nah, dari kalau nggak salah itu 5 atau 6 orang Hmm. yang saya lantik ketika 2021 kalau nggak salah ya terakhir itu 2021 saya berusaha membangkitkan, saya lantik kadernya yang bertahan hanya 3 orang sampai detik ini 3 orang Waduh. yang aktif. Itu pun kadang-kadang, kadang moodnya bagus dia datang, moodnya nggak bagus nggak datang dia. Waduh kacau nih ya. Apa? Buat kita kader-kader lu datang lah. Kita nih. Itulah termasuk yang ini ya. Nih bang, ada nggak sih dari sekolah Muhammadiyah yang meminta kader itu, minta untuk pelatih itu, ada untuk melatih HW di sekolahnya gitu, ada nggak ya beberapa Bukan ada sekolah? lagi, Oh, seluruhnya. seluruh Kalimantan Barat nih. Seluruh Kalimantan Barat minta kader Oke. pembina. Hmm. Hampir tiap tahun saya dihubungi minta kader. Aduh, saya pusing. Mana nyarinya ini gitu kan? Permasalahannya kok bisa hilang kader gitu bang? Apa Ya, mereka nih mungkin ya kurang gitu, kurang minat atau hanya pas masa sekolah doang mereka aktif gitu? eh kalau saya Ah, pribadi abang lah bang gitu. saya pribadi introspeksi diri, mungkin Hmm. ada cara saya dalam membina itu mungkin membuat mereka bosan, mungkin ya. Hmm. Karena dari jumlah kebanyak keseluruhan itu yang aktif hanya beberapa orang. Dari situlah saya introspeksi, mungkin ada cara saya melatihnya itu salah. Nah, jadi sekarang ini mau saya enakkan. Berarti ada inilah ya apa suka dan dukanya Ya, suka dan masa duka. berjayanya ya. Sukanya ketika ngumpul. Oh, Nah, ngumpul. ya, Ini kalau kita ngumpul nih, itu kita adakan agenda ya. Kita adakan agenda. Itu bakalan ngumpul nggak? Alumni HW ataupun beberapa HW yang lainnya gitu. sudah berapa kali sih kami mengumpulkan membentuk agenda yang datang itu orangnya itu saja. Hmm. Tapi kalau tidak kami agendakan, malah lebih ramai. Ya. Ya, Bisa, tiba-tiba mendadak Heeh. gitu kan. Yuk, nyantai, ngumpul. Datang mereka. Tapi kalau kita jadwalkan, sengaja diagendakan nih. Yuk, tanggal sekian kita ngumpul, ngadain nongkrong lah, nongki-nongki ya Oke ya. kan. Kamu santai lah ya. Nah, Silaturahmi. yang datang sangat sedikit. Sangat sedikit, Sangat kira sedikit. sangat banyak. Nah, Kenapa lah ya mereka nih agak kurang-kurang aktif gitu ya? Masalah mereka nih mungkin dari kesibukan dunia mereka sendiri kerja segala macam udah ya, berkeluarga kali mungkin nggak ya? kalau pikir positif saya sih seperti itu. Iya. Mikir negatifnya gimana bang? Nah, kalau negatifnya sih malas udah. Oh, Bang. Bisa nggak kita maksakan yang udah Nggak, berkeluarga kan? nggak bisa. Lah, bisa ya. Tapi bang, itu nih, aduh, ada yang udah tua pun masih datang bang. Aduh, itu jiwanya udah hawi sekali nih. Ya, eh, dulu itu ada Hmm. kami 2017 kalau nggak salah
itu pernah mendatangkan dari Kuarda Jawa Timur kalau nggak salah ya. Jawa Namanya Timur. ya, Itu dibiayai atau mereka uang pribadi gitu, Bang? mereka 2 kali datang ya. Yang Hmm, pertama itu kami biayai kami ya, oke. dari Kalimantan Barat dulu, Hmm, ya kan. Kuarwil yang membiayai. Kemudian yang keduanya dia datang sendiri oke di atas. dengan biaya sendiri. Hmm, Umurnya bukan lagi muda ya, bisa terbilang mungkin umurnya udah 80-an. 80-an, Bang. Iya, Masih berjiwa masih Hizbul-Waton. semangat. Ini kita tuh jiwa-jiwa muda tuh contoh lah. Yang 80 ya masih datang. Iya. Aduh. Jadi ini buat kita yang malas-malas tuh datang lah. Seru nih Hizbul-Waton nih. Ah, kegiatan apa sih Bang yang bikin seru benar nih Hizbul-Waton nih Bang? Kegiatan Hizbul-Waton yang paling seru nih Ah, pas kemah. wah pas kemah nih. Tapi tahun ini tak ada Bang. Macam mana nih Bang? Ya, apa yang mau dikemahkan? Orangnya sedikit. Ya, walaupun sedikit, tapi ada dalam diri ingin Oh, ada no. tentu. Bahkan saya berkeinginan ya, ingin mengadakan kemah sendiri tanpa apa namanya? Dukungan sekolah. Maksudnya Pengen ngadakan, oh anak-anak HW yang tertarik ikut HW, yuk kita kemah sendiri gitu. Tanpa membawa nama sekolah gitu kan. tanpa membawa nama Iya, sekolah. bawa nama sekolah. Oke. Itu kira-kira mau di mana itu anunya? Nah, kalau saya sih rindunya kemah di Anjungan. Di Anjungan. Ya, Nggak ada ke tempat lain selain di Anjungan atau banyak sih, oh, banyak. Ya, cuman cuman karena ingin nostalgia lah. oke di zaman Nostalgia. berjayanya ya Ya, di zaman berjayanya itu saya ingin di Anjungan. di Anjungan. Oke. Berarti yang hanya hanya yang tertarik saja ya kepada Hizbul-Waton yang Iya, ingin ikut gitu. Yang ingin iya. ikut aja gitu. Mm-mm. Yang Bukan ingin diwajibkan. eh Ada harusnya sih diwajibkan. ada ya sih Bang tahun tahun ini nih ya. Anggaplah tahun ini. Ada nggak pengen gitu ngajukan surat ke sekolah-sekolah yang Abang ajar Hizbul-Waton ini untuk gabung gitu untuk melakukan kemah secara apa sih ramai-ramai gitu apa Ada bersama gitu. jambore namanya ya. Ah ya itu Bang. Ada keinginan, tapi melihat dari fakta di lapangan ya kan, tentunya kalau kita ingin mengadakan kemah butuh persiapan, Hmm, terutama persiapan anak itu sendiri, oke ya persiapan. kan. Dan udah beberapa saya eh terutama tempat saya ngelatih Ah, sendiri gitu kan, hmm, banyak materi terutama ya di bidang survival itu belum oke. sampai materinya. Jadi ketika di kemah, nah yang dikhawatirkan mereka nggak tahu cara bertahan hidup, hanya mengandalkan ya tahu anak zaman sekarang kan Ya, ketergantungan dengan gadget. yes, Nah, gadget. sedangkan kita kemah kan kalau kemah di kota ya untuk apa kemah? Iya, Itu enggak ada alam liarnya. Enggak seru ya. ya numpang tidur ini kan. Nah, numpang tidur aja. Kita kemah tuh benar-benar real di alam gitu Wih, kan. Itu itu kalau sih yang ditunggu-tunggu di alam. ya, kalau nggak ada persiapan, kalau ada terjadi apa-apa ya juga bingung kan. Tapi Bang, zaman saya kemarin Bang, kemahnya ngapa harus di Rekadana dekat-dekat sini Bang? Ngapa enggak di Anjungan itu? Karena Kan saat itu awal heeh, kan, setelah kita sekian lama vakum dari COVID, kita coba dulu merintis pengenalan, jangan langsung ke alam, takutnya mereka kaget, waduh, ya kan? Nggak pernah kemah nih, nggak pernah kemah tiba-tiba langsung saya bawa ke benar-benar hutan, oke. ya panik nanti mereka. Tiba-tiba nggak bisa ngidupin kompor, nah, juga kami juga nggak berani ngambil resiko. Oke. Bukan nggak berani ngambil resiko ya, meminimalisir Hmm. resiko yang ada. Itu dukungan dari sekolah atau sangat susah payah itu menyampaikan surat-surat ataupun izin dari sekolah? Iya, sejak COVID, sejak COVID melanda, pokoknya gara-gara COVID lah ini. Semuanya susah ini. Aduh, inilah nih. Nah, Siswa sikit. iya, siswanya sedikit dan orang tua juga takut kan, nggak ada pengalaman apa-apa dibawa kemah gitu kan, dia orang tua pasti khawatir lah terhadap anaknya. Untuk keinginan Abang nih Bang, Abang ingin mengadakan kembali di Anjungan kan? Itu kira-kira tahun berapa Bang? Ini kan 2025, apakah 2026 atau ke akhir tahun ini? Apa kemah? Kemah yang Ya, ingin ajukan. Nah, ini pertanyaan menarik bagi kita semua. hmm,
Oke. Saya itu sedang merancang sekarang. Sedang merancang. Ya, sedang Berarti merancang. ada dong ancang-ancang ingin Ada beradu. dong. Ini keren nih. Sedang merancang untuk perkemahan. Perkemahan besar. Pokemon besar, Bang. Perkemahan besar. Besar ini berapa sekolah atau seluruh? Seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Barat. Tapi dengan yang ingin mengikut atau wajib? Eh, yang ingin aja. Oh, yang ingin aja. Ingin aja. Sekaligus ini bentuk pengenalan lah. Kan banyak sekolah juga yang mungkin udah lupa nih apa tuh HW ini kan. Oke. Jadi kami mengadakan kemah itu untuk pengenalan kembali. Kasih dong motivasi untuk kaum-kaum muda supaya mau gitu mengikuti HW itu gimana, Bang? Kalau gitu gimana ya? Susah juga ya. Kasihlah motivasi sedikit tentang anak Muhammadiyah nih, motivasi baik mengikuti Hizbullah Ton gitu, Bang. Motivasi. Motivasi. Motivasi, Bang. Ayo. Ini ya kalau tetap semangat. Anak-anak kalau disuruh ngikut tidak bakal semangat. Ya ini aja untuk bagi para kaum muda, ya kan. Pendidikan karakter itu wajib untuk skill kita ke depannya. Bagaimana cara kita bertahan hidup ke depan. Nah, Dengar. jadi jangan takut untuk mengikuti Hizbul Waton karena di Hizbul Waton lah karakter kalian akan dibentuk dan karakter itu akan penting untuk masa depan kalian. Nah, buat kita yang belum pernah kemah di hutan tuh, wajib ikut, seru nih. Berenang, naik gunung, yang Ya, travel segala macam. Itu bagus. Nah, jadi itulah pesan dari saudara ini Rakanda Kamal. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih, Bang, sudah datang di podcast hari Rabu ya ya. kali ini. Makasih lah. Jadi buat teman-teman, ini saja yang kami sampaikan lah. Ini keluh kesah dan juga apa ya namanya itu ya, keluh kesah dan juga motivasi yang kami berikan ke kaum muda, kaum muda. Pentingnya mengikuti Hizbul Waton di Muhammadiyah nih. Keren loh ikut Hizbul Waton. Ikutnya. Nah, jadi ini saja. Kami ingin tutup. Nah, sebelum tutup nih, saya ingin salam HW dulu nih, Bang. Ayo, Abang mimpin Bang, salam HW, Bang. Jadi buat pemirsa, ya kan, Hizbul Waton itu mempunyai semboyan Fasta Bikul Khairat. Ini berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi apabila saya teriak salam HW, maka jawabannya Fasta Bikul Khairat. Salam HW. Terima kasih rekan Kamal. Kami dari tim Hedonamis Media pamit undur diri. Terima kasih dan saksikan kembali. Kami akan tayang kembali di hari Selasa dan Rabu. Oke. Setiap minggu kami upload 2 video. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.